Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pagi hari ini melanjutkan bahasan kita dari kitab 40 karakteristik. Kita akan membahas dari kitab 40 karakteristik golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada golongan orang-orang yang mengadakan perdamaian di antara manusia. Ya, kami ulangi sekali lagi. Golongan berikutnya yang disebutkan yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang mengadakan perdamaian di antara manusia. Di antara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala hadirkan dalam kehidupan kita ini adalah nikmat perdamaian, nikmat aman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan ketika Allah Ta'ala menggambarkan tentang masyarakat Mekah saat itu dengan turunnya surat Quraisy, Allah Ta'ala firmankan ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Li'ila fi Quraisy, firman Allah, ada kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Mereka mengadakan perjalanan dagang di musim dingin dan juga di musim panas, karena memang Jazirah Arab itu kan musimnya cuma dua, Pak. Kalau tidak panas, dingin. Kalau enggak dingin, panas. Nah, cuma itu aja cuacanya kalau di Jazirah Arab itulah. Makanya cuma dikenal dua musim, musim dingin dan musim panas. Asyita itu musim dingin, as-saif itu musim panas. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Rabb, pemilik daripada Baitullah ini. Maksudnya adalah sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka diberikan nikmat perdagangan, nikmat berdagang, itu maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi at'amahum min ju', yang memberikan makan kepada mereka, yang menghilangkan rasa lapar mereka, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa damai, rasa aman, yang menghilangkan daripada rasa ketakutan mereka. Kata para ulama salafus saleh, ayat ini menunjukkan bahwasanya nikmat yang Allah Ta'ala juga berikan dalam hidup ini adalah nikmat perdamaian, nikmat rasa aman. Kalau perdamaian ada di tengah kita, rasa aman ada di tengah kita, maka ibadah pun juga menjadi nyaman. Betul nggak, Pak? Tapi bila dalam situasi kekacauan, dalam situasi yang tidak menentu, maka mungkin ibadah pun juga akan diliputi oleh rasa ketakutan, Pak. Dan ini yang memang harus kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ya nikmat yang mungkin belum tentu diberikan nikmat oleh yang lainnya. Itu nikmat perdamaian, nikmat rasa tenang yang Allah Ta'ala berikan. Ada sebuah hadis dari sahabat mulia, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Abu Ayyub ini para yang dirahmati Allah Ta'ala, sahabat yang dulu rumahnya pertama kali dijadikan tempat nginapnya Rasulullah SAW ketika hijrah tiba di kota Madinah. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan sahabat ini termasuk sahabat yang memiliki doa mungkin agak sedikit berbeda dengan yang lainnya, Pak. Kalau kita baca dalam sirah itu, Abu Ayyub berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku di negeri yang terjauh. Ini permintaan beliau kepada Allah Ta'ala, ya Allah, wafatkan aku di negeri yang terjauh.
kebaikannya, pahala sholatnya lebih banyak, Pak ya. Tetapi ilahi Allah Ta'ala, sebagian sahabat punya peran besar untuk menyebarkan Islam lebih daripada Jazirah Arab, Pak. Ya, kalau seluruh sahabat tinggal di Madinah saat itu, ya mungkin sulit penyebaran Islam, Pak. Maka penyebaran Islam itu mulai dari zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, termasuk sahabat ini sampai ke wilayah Bizantium. Dulu namanya Turki itu Bizantium, ya, atau Konstantinopel namanya, ya. Dan dia minta kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku di negeri yang terjauh. Jadi masa itu Turki itu termasuk jauh dari Madinah, Pak, Bizantium, ya. Makanya Masya Allah, doa itu memang menjadi salah satu yang yang sangat diijabah oleh Allah SWT. Apa yang kita sering minta, apa yang sering kita mohon, itu yang Allah Ta'ala kasih, ya. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ala adulluka ala sadaqatin yuhibbuhullah wa rasuluhu. Maukah aku tunjukkan ada satu sedekah yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Jadi Rasul bertanya kepada para sahabat, wahai Abu Ayyub Al-Ansari, maukah aku beritahukan ada sedekah yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya? Maka Abu Ayyub menjawab, apa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, antusliha bainan nas idza tabaghadu aw tabasadu. Damaikanlah orang yang saling bertikai atau orang yang saling bermusuhan. Ini sedekah yang disebut dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu menumbuhkan di tengah masyarakat itu adalah kedamaian dan kemaslahatan. Nah, sehingga memang yang paling bagus itu jangan jadi kompor. Kompor itu apa kompor? Kalau kompor itu apa? Memanas-manasi, memprovokasi, ya. Ya, kalau bisa kita jadi ini AC, Pak. Kalau AC apa, Pak? Bu, ngademin, nyejukin, ya. Jangan kemudian membuat konflik, jangan menimbulkan permusuhan. Karena yang namanya konflik itu pasti berujung dengan penyesalan. Setiap yang namanya pertikaian pasti berujung dengan penyesalan, ya. Dan sampai mungkin mohon maaf bisa sampai menghilangkan nyawa orang, ya. Karena kan sekarang fenomena yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat itu apa, Pak? Ketika tersinggung sedikit, ketika mungkin ada satu permasalahan, sekarang ujung-ujungnya apa, Pak? Membunuh orang. Betul nggak, Pak? Bahkan berita terakhir ada seorang wanita itu dimutilasi, ya. Itu jadi beberapa bagian, beberapa potong, kayak orang motong kayak orang motong daging hewan, namanya. Ya, Pak, ya. Jadi manusia udah diambang batas yang sudah tidak manusiawi lagi, ya. Orang sedikit tersinggung sekarang menghilangkan nyawa orang. Padahal Rasul ingatkan, kalau satu nyawa saja dihilangkan, itu seakan-akan langit itu akan roboh. Satu nyawa saja dihilangkan. Makanya Al-Quran mengatakan, siapa yang menghidupkan satu nyawa, yang menghidupkan di sini adalah menjaga supaya jangan ia terbunuh, seakan-akan dia menghidupkan seluruh umat manusia. Tapi membunuh satu nyawa sama artinya membunuh seluruh jiwa manusia itu. Berarti kan maqasidus syariah, ya. Tujuannya syariat itu apa, Pak? Di antaranya kata para ulama, hifzun nafsi, menjaga jiwa segala boleh dibunuh. Nah, untuk sampai kepada hal itu kata para ulama, ada namanya sadduz dzari'ah, harus dicegah dulu sebelum terjadi yang namanya pembunuhan. Maka gimana upaya kita hindari sesuatu yang bisa menimbulkan permusuhan, hindari sesuatu yang bisa menimbulkan pertikaian. Ini kalau istilah di fikih itu Pak namanya sadduz dzari'ah. Jadi kalau supaya tidak terjadi, maka harus diapakan dulu, Pak? Dicegah dulu. Nah, oleh karenanya inilah peran yang penting nanti para
bainan nas. Ya. Coba kalau sekiranya bergejolak masyarakat, kalau katanya diredam, kalau tidak ditenangkan, wah bisa kacau. Ya. Dan inilah memang peran pentingnya dan ujung-ujungnya solusi kehidupan Islam. Betul nggak Pak? Ujung-ujungnya solusi kehidupan itu apa? Berislam. Ya. Dalam situasi tertentu Pak yang tidak bisa dikendalikan, itu hanya dengan nasihat dari para ulama, kemudian arahan dari para ulama, dari tokoh-tokoh Islam, mungkin umat ini berubah. Nah, ini kalau dalam Islam, Quran dan As-Sunnah namanya al-islah namanya. Ya. Islah itu adalah mendamaikan, meredakan. Ya, jadi biasanya Islam itu sering terjadi kalau ada dua orang yang sedang ya bertengkar, bertikai, berseteru, itu islah. Ya, islah itu artinya damaikan. Kalau ada jalan yang lebih baik untuk berdamai, lebih bagus berdamai. Karena Islam itu jauh lebih mementingkan kemaslahatan Pak, dan menghindarkan daripada kemudaratan. Ya. Nah, jadi sholawat yang paling terbaik kata beliau sallallahu adalah yaitu mendamaikan di antara manusia yang sedang bertikai atau yang sedang bermusuhan. Berarti kita diminta untuk apa tadi Pak? Menjadi orang-orang yang meredakan, menjadi orang-orang yang mendamaikan. Jangan menjadi orang-orang yang memprovokasi. Ya. Memprovokasi itu yang provokatornya kabur Pak. Itu kan provokator biasanya Pak. Ya. Dia yang memprovokasi orang, sesudah terjadi kacau, hilang dia. Nah ini termasuk bagian daripada dosa besar kata Nabi SAW ketika menimbulkan permusuhan di antara umat manusia. Oleh karena ada satu kisah dalam riwayat yang sahih. Satu ketika Nabi pernah lewat kuburan Pak. Mungkin pernah kita dengar kisah ini disebut dalam banyak kitab ya, di Riyadhus Shalihin, dijelaskan dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim juga diceritakan Nabi. Jadi satu ketika Nabi lewat dua kuburan. Kemudian Rasul mengatakan apa? Innahuma la yu'azzabani. Dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Jadi dua penghuni kuburan ini adalah sedang disiksa. Berarti ini juga menjadi dalil yang tegas bahwasanya di alam kubur ada nikmat, ada apa? Siksa. Kemudian apa kata Nabi? Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dia mendapatkan siksa ini bukan karena hal yang besar. Kalau bukan karena hal yang besar, berarti karena hal yang apa Pak? Kecil, sederhana. Menurut kita sederhana Pak, tetapi di sisi Allah ini berbahaya. Apa yang disebut oleh Nabi SAW yang bisa mendatangkan azab kubur? Pertama kata beliau, la yastanzih minal baul. Orang yang pertama ini habis buang air kecil tidak istinja. La yastanzih minal baul. Habis buang air kecil dia tidak melakukan apa? Istinja. Ini yang bisa menyebabkan daripada datangnya azab kubur, sebab orang itu disiksa nanti di alam kubur. Yang kedua kata Nabi, innahu yamshi bin namimah. Dulu waktu hidupnya suka menimbulkan permusuhan, menebarkan fitnah, ya, sehingga manusia jadi konflik, orang jadi berkonflik. Ya, apa itu mengadu apa namanya Pak? Ngadu apa namanya Pak? Domba yang kasihan siapa Pak? Dombanya yang kasihan, karena dia adu. Ya yang adu sih anteng-anteng baik, tenang dia. Tapi orang menimbulkan mudarat, menimbulkan bahaya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan orang-orang yang senantiasa menebarkan fitnah, menebarkan provokasi, itu diingatkan oleh Nabi SAW. Jangan menimbulkan permusuhan. Ya. Jadi justru yang bagus itu merekatkan. Rekat itu apa merekatkan? Memperkuat. Ya, jangan kemudian melepas atau memecahnya kan, tapi memerekatkan umat Islam. Itu yang paling utama Pak. Dan ini menjadi tujuan daripada Pak syariat
semangat untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, silakan kita buka Al-Quran suratnya Al-Hadid pada ayat yang ke-18. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti Islam tidak membedakan laki dan perempuan dalam ibadah. Sama kayak kita menyebutkan muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat. Jadi tidak ada beda laki dan perempuan dalam masalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Setara kedudukannya. Islam itu membedakan wanita dengan laki-laki pada masalah warisan. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat berapa? 1. Itu yang dibedakan sama Allah. Atau di dalam syahadat. Syahadat itu artinya persaksian di pengadilan. 2 laki-laki atau 1 laki-laki sama dengan saksi 2 perempuan. Itu kalau dalam persaksian. Tapi selain itu, Islam melihat wanita dan laki-laki sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran menyebutkannya bersamaan. Innal musaddiqina, laki-laki yang bersedekah, wal musaddiqati, dan wanita juga yang bersedekah. Wah, itu artinya dan. Kalau dan itu Pak setara. Jadi kalau ada huruf waw, wa, itu artinya dan, itu menunjukkan kesetaraan. Nah, wawul aqaf itu setara. Berarti Allah Ta'ala tidak membeda-bedakan laki dan perempuan. Wa aqradullaha qardan hasanan, kemudian mereka meminjamkan yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Kemudian yudha'afu lahum, bagi mereka pahala yang dilipat gandakan, walahum ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang mulia. Di sini Allah Ta'ala sebutkan tidak beda antara laki-laki yang bersedekah dengan wanita yang bersedekah. Selama tujuannya kebaikan, maka Allah Ta'ala muliakan kedua mereka. Di surah yang lain, di surat Al-Ahzab ayat 35, ya, surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Ta'ala firmankan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhati wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ayat ini para jemaah dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzulnya, sebab turunnya, satu saat Aisyah protes sama Nabi. Rupanya ibu-ibu di zaman dulu itu hebat, the power of mama. Ini Aisyah protes sama Nabi. Ya Rasul, kenapa di dalam syariat itu ya sering disebut laki-laki, kok jarang sekali disebut perempuan? Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Muslim sebutannya apa? Enggak disebut muslimah. Beberapa hadis kalau kita perhatikan lebih banyak menyebutkan laki-laki, Pak, dibandingkan menyebut apa? Perempuan. Aisyah sempat bertanya, ya Rasul, kenapa sih yang banyak disebutkan laki-laki? Perempuan disebutkan jarang, wahai Rasulullah. Turun ayat ini, Pak, sebagai jawaban dari Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW, surat Ahzab ayat 35. Apa firman Allah? Innal muslimina wal muslimat, laki-laki yang berislam dan wanita yang berislam. Berarti muslim dan muslimah. Wal mu'minina wal mu'minat, wanita mukmin, wanita laki-laki mukmin dan wanita yang mukminah. Berarti laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman. Wal qanitina wal qanitat, laki-laki yang taat menjalankan
was-sadiqat, was-sabirina was-sabirat. Laki-laki yang sabar dan wanita yang gimana? Yang sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at. Laki-laki yang khusyuk dalam ibadahnya dan wanita juga yang khusyuk dalam ibadahnya. Disebut secara bersama oleh Allah Ta'ala. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki yang bersedekah dan juga wanita yang bersedekah. Was-shaimina was-shaimat. Laki-laki yang berpuasa dan wanita yang berpuasa. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Laki-laki yang menjaga kehormatannya dan wanita yang menjaga kehormatannya. Waz-zakirin, apa az-zakirina? Laki-laki yang berzikir katsiran, yang banyak. Waz-zakirat, dan wanita juga yang berzikir kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala janjikan? A'addallahu lahum maghfirah. Semua tadi, laki dan perempuan tadi, firman Allah, Allah Ta'ala janjikan kepada mereka ampunan Allah, maghfiratan minallah. Di sini para jamaah, Allah Ta'ala menyebutkan secara bersamaan. Tadi menggunakan huruf waw, ya Pak. Wa itu ada